Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi GKJ Kemuliaan Bandung di hari Senin 21 Juli 2025. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kitab Keluaran pasal 18 ayat pertama sampai dengan yang ke-12. Dipersilakan saudara-saudara untuk mengambil waktu pribadi membaca bacaan Alkitab pagi ini. Saya akan menyampaikan renungan pagi untuk kita semua dengan judul Kesaksian yang Mengubah Hati. Pernahkah saudara berpikir bahwa orang lain bisa datang kepada Tuhan bukan karena mendengar khotbah yang hebat, tapi karena melihat hidup saudara sehari-hari? Dalam firman Tuhan pagi ini, Keluaran 18 ayat 1-12, kita melihat perjumpaan antara Musa dan mertuanya Yitro. Yitro adalah seorang imam di Midian, pemimpin agama yang barangkali menyembah Allah lain. Tapi ia tertarik dan datang karena mendengarkan segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya. Yitro tidak melihat mukjizat secara langsung, ia hanya mendengar. Tapi kesaksian itu yang kemudian diceritakan kembali oleh Musa begitu kuat hingga membuat hatinya tersentuh. Ia bersuka cita, memuliakan Tuhan dan mempersembahkan korban. Ini adalah momen pertobatan, dan itu dimulai dari kesaksian hidup Musa. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa kesaksian tidak selalu berarti khotbah yang panjang lebar. Kadang kesaksian justru lebih kuat ketika datang dari kehidupan sehari-hari, dari ketekunan dalam penderitaan, dari kasih pengampunan saat ditolak, dari iman yang tetap menyala saat semua jalan tampak buntu, dari pengakuan jujur bahwa kita bisa berdiri bukan karena hebat kita, tapi karena Tuhan menopang. Orang di sekitar kita itu melihat, mereka memperhatikan. Mereka mungkin tidak bertanya secara langsung, tapi mereka sedang mengamati kita. Apakah Tuhan yang kita sembah benar-benar hidup dalam diri kita? Musa tidak memberi penjelasan secara teologis kepada Yitro. Ia hanya menceritakan apa yang Allah perbuat, dan Yitro pun mengenal Tuhan yang hidup. Mari kita renungkan, apakah hidup kita menceritakan siapa Tuhan itu lebih daripada kata-kata kita? Di dunia yang begitu bising oleh opini dan debat, kesaksian hidup yang nyata lebih menyentuh daripada sekedar argumentasi. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam, bukan hanya di mimbar, tapi di rumah, kantor, komunitas, dan media sosial. Siapa tahu, seperti Yitro, ada orang yang akan bertobat, bukan karena mendengar teori, tapi karena melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas teladan dari Musa, yang hidupnya menjadi kesaksian nyata tentang kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih karena Engkau bekerja dalam hidup kami, di tengah kelemahan kami, pergumulan dan tantangan. Engkau tetap setia. Kami berdoa, jadikanlah hidup kami kesaksian yang hidup, bukan karena kami hebat, tapi karena Engkau yang bekerja melalui kami. Biarlah orang-orang di sekitar kami melihat kasih-Mu dalam kelembutan kami, melihat kekuatan-Mu dalam ketekunan kami, melihat terang-Mu dalam cara kami bersikap dan memilih. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.